Itu Pak, karena pengeluaran dan pemasukan sama. Karena pengeluaran dan pemasukan sama. Baik, Mbak Vivi, terima kasih. Luar biasa. Sudah bagus. Karena pengeluaran dan pemasukan sama. Baik. Karena hal yang fundamental. Ya, apa Mas Andra? Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeos. Seperti biasa, Bocambeos selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeos kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah luar biasa. Puji Tuhan. Nah, dengan begitu kan enak, gitu, ceria, ya ceria. Karena setelah ini kita masuk dengan materi yang lebih ceria. Nah, habis ini kita masuk dengan materi yang lebih ceria. Tuh, nah, oke teman-teman. Kita akan coba lihat dulu ini di latihan soal yang pertama di sini. Ya. Marcel adalah pemilik dan pengelola sebuah usaha konsultan motivasi. Pada pembukuan terakhir, ya, pada tanggal 31 Desember 2015, aset yang dimiliki itu sebesar 800 juta dan liabilitasnya itu adalah senilai 350 juta. Dengan menggunakan persamaan akuntansi atau persamaan dasar akuntansi, maka kita semua diminta untuk menghitung jumlah ekuitas pemilik per 31 Desember 2015 dan juga jumlah ekuitas pemilik per 31 Desember 2016 jika diasumsikan pada tahun 2016 itu adanya kenaikan atas aset senilai 130 juta dan liabilitasnya itu adalah turun menjadi 25 juta. Maka kita akan coba lihat pertama ya, di mana di sana adalah tadi dia katakan apa ya? Hitunglah berapa ekuitas pemilik pada tahun atau pada tanggal 31 Desember 2015 ya. Yang di mana persamaan dasar itu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Maka kalau kita mau merumuskan ini ya, maka kalau kita mau rumus ya, kita akan coba melihat di sini adalah 800.000 ya, 800.000 sama dengan ya 800.000 sama dengan apa? Sama dengan 350.000 ya ditambah dengan ekuitas. Ya. Ini angel loh tulisanku soalnya pakai mouse ya, ekuitas. Oke, sebentar saya buka mikrofon ya teman-teman. Materi sudah, kita masuk ke latihan. Saya buka mikrofon. Nah, di sini ya kita akan lihat di sini ya. Kalau secara matematika, karena persamaan dasar aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Asetnya sudah diketahui, ya. Asetnya sudah diketahui senilai 800.000. Liabilitasnya adalah sudah diketahui 350.000. Maka di sini adalah 800.000 ditambah 800.000 sama dengan 350.000 ditambah dengan ekuitas pemilik. Kita mencari berapa nilai ekuitas. Maka di sini kita coba ekuitas pemilik sama dengan 450. 450. 450 Pak. 400 kurang 350 Pak. Yes. 800.000 dikurangi dengan 350.000 sama dengan 450.
Maka ekuitas pemilik per 31 Desember senilai 450.000. Ini soal yang pertama. Oke. Yang kedua dia katakan apa? Jumlah ekuitas pemilik per 31 Desember 2016 ya, jumlah ekuitas pemilik pada akhir tahun 2016. Jika kita mengasumsikan bahwa asetnya itu naik menjadi 130 juta dan liabilitasnya itu turun menjadi berapa? Menjadi 25 juta. Ya. Maka di sini adalah ya clear semuanya. Aduh, mana lagi clearnya nih? Clear all. Oke. Ya. Maka di sini kalau kita melihat ekuitas dia katakan berapa? 130 ya. 130.000 ya, 130 juta sama dengan ya. Sama dengan berapa? 25. 350 dikurangi 25 juta. 325. 325. Oke. Ada yang 325. Dia katakan, ulangi lagi ya. Dia katakan liabilitas itu turun 25 juta. Ya, 130 juta ya, 130 juta sama dengan minus 25. 25 juta. Ingat ya, minus 25 juta ya. Ditambah dengan berapa? Ditambah dengan ekuitas. Ekuitas. Nah, ekuitas sama dengan, kita pindah ke depan nih. Ekuitas sama dengan ya, 150. sama dengan berapa? 130 ya, 130 ditambah 25. Itu dipindah ke kiri jadi plus. Oke, 130 ini pindah ke kiri. 155. 155. Iya. Ya. Nanti hasilnya ditambah hasil tadi, Pak. 155 ditambah Hasil tadi yang terakhir itu, Pak, 450. 450. Maka ekuitasnya menjadi 605 juta. Ya, ini matematika ya. Saya juga kurang terlalu paham matematika ya. Puji Tuhan ada yang bantu saya gitu kan ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ya ekuitas pemilik pada tanggal 31 Desember di tahun berikutnya itulah menjadi 605 juta. Oke. Pertanyaan soal latihan pertama sudah terjawab dengan sempurna. Saya masih ada waktu. Saya masuk ke soal yang berikutnya. Nah, ini ya. Ini jawaban dari ini. Tadi yang oret-oret. Ya, ini yang aslinya ya. Ekuitas pemilik pada tanggal 31 Desember 2015 itu adalah 450 sampai pada ekuitas 20 liabilitasnya turun menjadi 25 juta. Maka ekuitas pemiliknya itu menjadi 605 juta. Oke. Soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini adalah di sini dia ya, saya baca perintahnya dulu ya. Saya tidak baca soalnya dulu. Perintahnya gini. Tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi terhadap elemen persamaan akuntansi. Tunjukkan pengaruhnya setiap transaksi terhadap elemen persamaan dasar akuntansi. Ada yang sudah capture? Di capture dulu aja nggak apa-apa. Di capture dulu. Oke. Ya, silakan di capture dulu aja, di capture dulu ya. Karena ini sebentar lagi saya mau keluar dari sini. Ya. Teman-teman, yang berkaitan dengan, saya mau jelas lagi terkait dengan persamaan dasar. Persamaan dasar itu orang mesti selalu, ya saya ingin bertanya gini, ya. Karena apa sih alasan itu persamaan dasar itu harus sama dengan? Gitu, kan? Samaan, Pak. Mengapa persamaan dasar itu harus sama dengan?
Ada yang bisa jawab? Mengapa persamaan dasar itu harus sama dengan, bukan tidak sama dengan? Karena seimbang Pak atau balance. Karena ya namanya juga persamaan dasar, Pak. Jadinya harus balance. Karena seimbang. Ya, karena seimbang. Habis itu karena namanya persamaan dasar, Pak. Ya, harus sama dengan, harus seimbang gitu kan ya. Harus balance. Ya, oke. Ada yang bisa meyakinkan saya gitu? Karena harus sama Pak nilainya. Karena harus sama Pak nilainya. Ini saya keluar aja dulu ya. Sudah di capture ya? Sudah di capture ya? Tadi rame-rame mengatakan karena persamaan dasar itu adalah ya harus sama dengan ya. Harus sama dengan karena harus balance antara aset dan pasifa. Oke, ada lagi yang bisa meyakinkan saya, kenapa sih persamaan dasar itu harus sama dengan, harus sama gitu. Harus sama, karena apa gitu loh. Cara ilmiah dikit gitu. Ya kalau jawab ini, ya karena memang persamaan dasar Pak harus sama dengan. Ya itu jawaban yang paling sederhana gitu kan ya. Jawaban yang paling sederhana. Karena persamaan dasar Pak memang harus sama dengan. Tapi coba kita logis gitu ya. Ini ada pengaruhnya, ya. Ini ada pengaruhnya dengan transaksi apa soal yang kedua yang saya berikan kepada teman-teman, yang teman-teman capture. Ya. Mas Catur bisa membantu saya? Kita harus tahu gitu kan, logiknya terus tahu gitu kan ya. Itu Pak, karena pengeluaran dan pemasukan sama. Karena pengeluaran dan pemasukan sama. Baik, Mbak Vivi, terima kasih. Luar biasa. Sudah bagus. Karena pengeluaran dan pemasukan sama. Baik. Karena hal yang fundamental. Ya, apa Mas Andra? No. Jawab aja, gak apa-apa. Kenapa? Gimana? Karena apa? Oke, saya mau kasih tahu. Ya. Kenapa sih gitu kan ya? Kenapa kok sama dengan? Kenapa kok tidak sama dengan? Karena ya, karena pasifa dan aktiva itu saling mempengaruhi. Ya. Karena pasifa dan aktiva saling mempengaruhi. Kalau tidak saling mempengaruhi ya tidak sama dengan dong. Ya. Dua kali enggak sih? Ya enggak? Karena keduanya itu saling mempengaruhi. Pasifa bisa mempengaruhi aksi aktiva atau aset. Aset juga mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi pasifa. Sehingga muncul yang namanya persamaan dasar. Ya. Karena keduanya itu adalah, ya, aset itu mempengaruhi liabilitas dan ekuitas. Begitu juga sebaliknya, liabilitas dan ekuitas itu mempengaruhi aset, sehingga muncullah yang namanya persamaan dasar. Kalau yang cuma bilang persamaan dasar itu kenapa harus sama dengan dia? Karena memang persamaan dasar harus sama gitu ya, harus sama. Ya. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah karena saling mempengaruhi. Sehingga tadi saya bilang ya ada kaitannya dengan soal yang teman-teman capture. Di mana di situ adalah yang teman-teman capture di sana yang berkaitan terhadap elemen persamaan dasar akuntansi. Kan gitu. Transaksi pertama ada yang bisa. Wah, 57, 58. Ya. Kalau kita lihat ya, di mana di sana yang pertama Tuan Marcel menyetor uang tunai ya, menyetor uang tunai sebesar 35 juta sebagai investasi. Ya, maka di sini adanya pengaruh terhadap pasifa dan aktiva. Artinya kasnya bertambah senilai 35 juta, modal bertambah atau kasnya naik. Ya, kas naik senilai 35 juta, modal naik senilai 35 juta. Lalu yang kedua, ya, yang kedua dia katakan di situ adalah membayar kreditur atas pembelian kredit. Nah, kalau membayar kepada kreditur atas pembelian kredit, pastinya apa? Pengaruhnya adalah pengaruh terhadap persamaan dasar. Adanya apa? Kasnya berkurang. Kas bertambah.
Kas Kas berkurang. Kecelik. Kewajiban bertambah. Kas berkurang senilai 1.800.000. Terus Iya. Utang Ada kreditnya Pak, nambah kredit 1.800.000. Nambah di hutang. nambah utang. Nambah di utang Pak. Liabilitasnya turun apa naik? Turun. Turun, Pak. juga. Turun. Pak. Ya, karena terkait dengan pembayaran kepada kreditur berarti ya adanya yang penurunan atas liabilitas dan juga penurunan atas kas. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Utang usaha naik. Ayo langsung yang ketiga bagaimana? Piutang usaha. Piutang usahanya Naik. naik. Piutangnya 11 juta. Piutangnya naik Naik 11 juta dan Pak. apa? Piutang pada Piutangnya pada pelanggannya, Pak. Piutang pelanggannya. Piutang naik dan pendapatan Turun. tambah. naik apa turun? Naik. Kurang, Pak. Kurang. Pendapatan naik dong. Piutang naik, Pada naik. pendapatan naik. Situ kan pembelian kredit, penjualan kredit. Ya Pak, ya. Iya Pak. Penjualan kredit kan di situ. Ya. Iya. Penjualan kredit berarti adanya penambahan atas piutang dan adanya atas penambahan terhadap pendapatan. Karena masih ini adalah pendapatan, konsepnya adalah masih jasa, maka adanya penambahan atas pendapatan jasa. Lalu terakhir apa belum ya? Ada berapa soal? Belum. Lima ya? Yang keempat. Pak. Yang Belum keempat. Pak. Yang keempat. Yang keempat. Aset kas. Kas naik. Nambah Pak. Menambah Pak naik. Nambah dimut. Ayo, Dari sama kasnya ya Pak. apa yang naik? Apa yang naik? Kas bertambah, piutang bertambah. Catur, kas bertambah, Ditambah Pak. Piutang berkurang. kas bertambah, piutang berkurang. Oke, Pak Catur. Luar biasa. Yang lain? Modal usaha lagi. Siapa modal usaha itu? Siapa modal usaha? Baca lagi transaksinya gimana? Transaksinya dia katakan gini loh. Menerima uang tunai dari pelanggan atas pelunasan honor yang terutang sebelumnya. Artinya apa? Ada timbul piutang sebelumnya. Ya enggak? Ya. Nah, karena ada timbul piutang pada transaksi tanggal nomor 4 di situ dia menerima gitu kan. Artinya adanya penambahan atau kas naik senilai 6 juta dan piutang jasanya turun. Ya, turun. Turun. Piutangnya turun senilai 6 juta. Ya. Saya tidak masuk ke jurnal dulu ya. Tadi yang sudah baca jurnal nanti. Saya tidak masuk jurnal dulu. Kita masuk ke analisa terkait dengan perubahan pengaruh gitu kan ya, pengaruh yang berkait dengan persamaan dasar. Yang terakhir di sana dia katakan apa? Menarik uang kas untuk keperluan pribadi. Berarti adanya apa? Kas. Kas Kurang Pak. Kurang modal berkurang. Dan modal. River. Vivo Pak. Ya, aset kasnya itu berkurang dan modal berkurang. Oh, ya. Tadi selesailah soal 1, soal 2 sampai dengan soal yang kelima. Ingat-ingat ya, ditulis itu ya, Transaksi pertama tadi itu ditulis adanya setoran investasi berarti adanya penambahan kenaikan kas atau kasnya naik, modal naik. Habis itu ada pembayaran kepada kreditur. Kalau pembayaran kepada kreditur artinya kas turun, utang turun. Ya. Habis itu adanya penerimaan penerimaan jasa ya secara kredit dari pelanggan. Ya, jadi kita memberikan jasa ini tapi belum dibayar. Maka di sini adanya penambahan atas piutang naik, terus pendapatan juga
naik. Ya, piutang naik, pendapatan naik. Lalu yang berikutnya adanya penerimaan apa tadi? Penerimaan pelunasan ya, sebagian ya, sebagian ya. Pelunasan atas jasa yang diberikan. Maka di sana kas naik, piutang jasa berkurang. Turun. Ya, kas naik, piutang turun. Ya, karena ada pelunasan. Ya, pelunasan dari pemberian jasa. Yang terakhir penarikan tunai. Kalau penarikan tunai berarti adanya ya kas turun, modal juga turun. Ya. Kas turun, modal turun. Itu kalau penarikan tunai. Oke, teman-teman yang baik hati ya, yang baik hati. Saya sudah korupsi waktu teman-teman ini ya. Mohon maaf, maafkan saya ya, maafkan saya. Saya kirim link daftar hadir dulu. Maafkan saya korupsi 5 menit ya, korupsi 5 menit. Teman-teman yang baik hati ya. Yang pertama tadi hari ini ada tugas ya. Yang kedua ya, yang kedua ada tugas. Ada kuis, ada tugas. Ampun Pak, ya, nggak ada kuis saja hari ini ya, ada kuis saja. Ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita bahas di minggu depan itu yang berkaitan dengan masuk lebih dalam terkait dengan nanti kita memaham terkait dengan akun, saldo normal ya, saldo normal ya. Yang tadi saya singgung itu ada rekening real, rekening nominal ya. Nanti kita bahas di minggu depan. Untuk itu hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi hari ini. Dan harapannya pasti selalu saya doakan kita ketemu di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita bisa lanjut berdiskusi terkait dengan materi-materi selanjutnya. Untuk itu teman-teman saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.